Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-275, HMP, Pak Tua. Kenapa kamu sengaja memanfaatkanku? Sebelum orang itu tiba, suara besar itu bergema di langit seperti guntur. Setelah Songgang mendengarnya, dia mencibir dengan dingin dan mengangkat kepalanya ke langit sambil menegur. Ketika kata-kata ini diucapkan, tidak hanya Xiaoyan dan kerumunan di sekitarnya, bahkan Penatua Xuan, yang belum tiba, mau tidak mau mengangkat alisnya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hatinya. Dari mana kata-kata ini berasal? HMP? Nah, berhentilah berpura-pura. Kamu juga harus tahu bahwa kekuatan tempur penuh saudara Yan Xiao tidak kalah dengan milikmu atau milikku. Oleh karena itu, bahkan aku memanggilnya saudara. Namun, kamu bersikeras memanggilnya teman kecil. Bukankah ini sengaja memanfaatkanku? Ketika kata-kata ini diucapkan, wajah semua orang yang hadir langsung tercengang. Mereka saling memandang. Meski ingin mencibir, mereka akhirnya menahan tawa saat memikirkan orang yang mengucapkan kata-kata tersebut. Hanya Xiaoyan, yang berdiri di samping Songgang saat ini, yang tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka Songgang, yang terlihat agak berani dan tidak terkendali, akan begitu peduli dengan hal-hal sepele ini. Di langit, Penatua Xuan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengar kata-kata Songgang. Dia juga agak tidak berdaya terhadap Songgang. Kenapa karakter orang tua ini masih seperti ini? Setelah bertahun-tahun mengelola rumah lelang sendirian, dia masih belum mengubah karakternya. Sepertinya tidak ada harapan baginya dalam hidup ini. Penatua Xuan bergumam dengan suara rendah. Dia tidak bisa diganggu lagi dengan Songgang. Tatapannya beralih dan menatap Luo Jin yang ada di sampingnya. Yang terakhir juga menoleh. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Setelah itu, mereka dengan lembut menggelengkan kepala dan terbang ke bawah. Saat mereka berdua terbang ke bawah, Songgang di bawah masih meludahi Penatua Xuan dengan marah. Namun, ketika dia melihat Luo Jin yang berada di belakang Penatua Xuan, mulutnya yang terus-menerus meludah seperti senapan mesin, tiba-tiba terbuka lebih lebar dari payung. Kata-kata di mulutnya juga terhenti tiba-tiba. Segera, butiran keringat dingin perlahan menetes dari dahi Songgang. Luo Jin, di sisi lain, memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia melihat yang pertama. Dia tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, Penatua Xuan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat adegan ini. Dia memandang Songgang seolah-olah sedang melihat seorang anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Ini adalah, melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya karena terkejut. Dia memandang Luo Jin yang mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Dia diam-diam mengirimkan pesan kepada Xiaoyan. Kamu bahkan bisa menaklukkan api surgawi yang begitu menakutkan. Saya hanya menerima bawahan. Apa yang perlu dikejutkan? Xiaoyan langsung tertawa getir ketika mendengar ini. Memang benar, dia memang mendapatkan api surgawi. Namun, sebagian besar api surgawi miliknya diperoleh dengan mempertaruhkan nyawanya. Dibandingkan dengan Luo Jin, Xiaoyan sudah terlalu menderita. Mengenai hal ini, Penatua Xuan juga tersenyum tak berdaya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia secara alami tahu. Meskipun Songgang tampak tidak takut sepanjang hari, dan bahkan menentang Luo Jin ketika dia berbicara dengannya, Luo Jin lah yang membuatnya patuh. Songgang akan merasa takut dan gentar setiap kali dia melihat Luo Jin. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia tidak mengikuti Luo Jin dan malah mengelola rumah lelang. Hehe, tentang itu, Songgang memandang Luo Jin. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa dia sedang melihat Penatua Xuan. Lagi pula, tidak banyak orang yang akan terlalu memperhatikan kaisar setengah bela diri bintang 1 yang lemah di belakang Penatua Xuan. Pak Tua Song. Songgang hendak berbicara ketika Penatua Xuan menyipitkan matanya dan menatap Songgang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Begitu Songgang membuka mulutnya, Songgang dengan cepat bereaksi. Cakrawala, Penatua Xuan dan yang lainnya tampak serius. Mata mereka menyipit menjadi garis tipis saat mereka menatap langit utara. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ada aura yang sangat menakutkan dengan cepat mendekati mereka dari arah itu. Adapun Xiaoyan, yang energi spiritualnya telah mencapai alam kaisar bela diri akhir, dia secara alami juga merasakan auranya. Selain itu, apa yang dia rasakan lebih dari apa yang dapat dirasakan oleh Penatua Xuan dan yang lainnya. Kekuatan spiritual yang menakutkan bergerak seiring dengan pikiran Xiaoyan. Dalam sekejap, itu mencakup lebih dari setengah kota kuno Savage. Di bawah naungan kekuatan spiritualnya,
Sepasang sosok manusia di langit utara semuanya terpantul di mata Xiaoyan. Ada total 4 orang yang datang kali ini. Selain lelaki tua yang memimpin kelompok itu, 3 orang lainnya adalah Modi, Yan Bing, dan Owot Demon Hu yang sudah ditemui Xiaoyan. Sosok Zhang Hao tidak ada di antara mereka. Mungkin karena kekuatannya, Yan Bing tidak membawanya bersamanya. Berdasarkan pemahaman Xiaoyan terhadap Modi dan 2 orang lainnya, mereka tentu saja tidak menarik banyak perhatian dari Xiaoyan. Namun, ketika energi spiritual Xiaoyan melewati lelaki tua yang memimpin kelompok itu, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Di bawah persepsi energi spiritual alam kaisar bela diri akhir Xiaoyan, aura laki tua yang memimpin kelompok itu telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Level itu jauh melampaui Elder Xuan dan yang lainnya. Faktanya, bahkan Yan Bing, yang berada di sampingnya, jauh lebih rendah darinya. Aura ini, orang tua ini adalah kaisar setengah bintang 9. Bukan karena Xiaoyan belum pernah melihat ahli Do di sebelumnya. Sebagian besar suku spirit ginseng di dunia spirit ginseng berada pada level ini. Oleh karena itu, Xiaoyan akrab dengan aura ahli Dodi, meski aura laki tua ini menakutkan, melebihi kaisar setengah bintang 8. Namun aura itu masih jauh dari level Dodi. Oleh karena itu, Xiaoyan yakin bahwa lelaki tua ini adalah kaisar setengah bintang 9. Energi spiritual alam kaisar bela diri akhir. Aku tidak menyangka bahwa di usia semuda ini, pencapaianmu dalam do spiritual akan begitu tinggi. Namun, seolah-olah dia merasakan energi spiritual Xiaoyan menyelidik. Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya yang dalam ke arah Xiaoyan, yang berada di pintu masuk rumah lelang di bawah. Meski berjauhan, pandangan lelaki tua itu masih tertuju pada Xiaoyan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lelaki tua itu tiba-tiba mendengus dingin yang menusuk tulang. Pada saat yang sama, badai spiritual mengerikan yang beberapa kali lebih kuat dari energi spiritual Xiaoyan tiba-tiba menyapu langit dan dengan keras membombardir energi spiritual Xiaoyan. Tidak bagus. Merasakan hal ini, wajah Xiaoyan langsung memucat karena ketakutan. Sambil berpikir, dia mencoba menarik energi spiritual yang telah dia sebarkan. Namun, dibandingkan dengan Xiaoyan, kecepatan lelaki tua itu bahkan lebih mengerikan. Sebelum Xiaoyan dapat bereaksi, badai spiritual yang bergejolak telah membombardir energi spiritual yang telah disebarkan oleh Xiaoyan. Bang! Suara bang yang rendah dan dalam terdengar dari udara kosong. Kekuatan spiritual Xiaoyan juga ditarik ke dalam tubuhnya. Namun, ekspresinya juga menjadi pucat saat ini. Tubuhnya bergetar dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Segera, dia didukung oleh Luo Jin yang melintas. Melihat ekspresi Xiaoyan langsung berubah pucat, rasa dingin langsung melintas di mata Luo Jin. Dia mengalihkan pandangannya dan tatapan sedingin esnya langsung memandang ke arah langit utara. Di ujung pandangannya, ada sekelompok orang yang terbang dengan cepat. Bab ke-276. Di pintu masuk rumah lelang, Songgang dan yang lainnya sedang melihat ke cakrawala utara dengan ekspresi muram di wajah mereka. Mereka melihat sosok buram yang semakin dekat. Apa yang terjadi? Mengapa bocah tua Modi itu bersama dengannya? Yang paling penting adalah, mengapa dia datang ke sini? Dulu, dia adalah orang yang tidak pernah keluar rumah. Selalu orang lain yang pergi mencarinya. Kapan dia pernah keluar secara pribadi? Oud Xuan dan Songgang memasang ekspresi muram di wajah mereka. Yang satu menatap Modi dengan saksama. Sementara yang lain mengarahkan semua pertanyaan di hatinya kepada sesepuh yang memimpin kelompok. Mungkinkah ini perbuatan Modi? Hal ini sangat mungkin terjadi. Sebelumnya, saya merasakan dua energi spiritual bertabrakan di langit. Setelah itu, Yan Xiao terluka. Dia seharusnya menyerang Yan Xiao. Namun, sulit untuk memahami mengapa dia menyerang Yan Xiao. Modi tidak bisa memberinya apapun. Tatapan keduanya terfokus pada kelompok Modi yang semakin dekat. Mereka terus-menerus berbicara dengan suara pelan. Di sisi lain, Luo Jin yang mendukung Xiaoyan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia berkata, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Tidak apa-apa selama kita tahu bahwa mereka datang untuk Yan Xiao. Kali ini, Modi benar-benar membesar-besarkan hal-hal di luar proporsinya. Mereka pasti akan memainkan beberapa trik selama pelelangan. Ketika saatnya tiba, perhatikan, jika ada kebutuhan, tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Dimengerti? Suara acuh tak acuh Luo Jin menyebabkan ekspresi wajah Songgang dan pria lainnya langsung berubah menjadi serius. Meskipun orang yang datang adalah kaisar bela diri setengah bintang 9. Dengan pengalaman dan pengalaman mereka, mereka tidak perlu takut padanya. Sekarang setelah Luo Jin berbicara, mereka tentu saja tidak akan takut padanya. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jeti itu gurumu. Ada apa?
Kamu sudah bertahun-tahun tidak peduli dengan masalah dunia. Sekarang, kamu tertarik dengan undangan kolam petir hampa. Melihat tempat orang di langit akan turun, kerumunan dengan cepat bergerak dan menciptakan ruang kosong yang besar di bawah 4 orang tersebut. Lelucon yang luar biasa. Keempat orang sebelum mereka semuanya adalah orang-orang berpengaruh di kota kuno. Yan Bing dan monster Tuahu sama-sama merupakan kaisar setengah bela diri bintang 8. Bagaimana mungkin mereka tidak menyerah? Namun, ketika semua orang mendengar kata-kata Songgang yang acuh tak acuh, tatapan ragu yang awalnya menatap lelaki tua yang merupakan pemimpin keempatnya tiba-tiba berubah di saat berikutnya. Ketakutan yang mendalam dengan cepat keluar dari mata mereka. Di kota kuno ini, berapa banyak orang yang tidak mengetahui nama mastermu? Dia adalah salah satu dari 2 tiran di Wildlands. Segera, terjadi keributan di tengah kerumunan yang sudah ramai. Mata mereka dipenuhi keheranan saat mereka melihat ke arah Modi dan 3 orang lainnya. Terutama ketika tatapan mereka tertuju pada Muhan, hati mereka menjadi sangat khusyuk. Saat Muhan mendengar kata-kata Songgang, dia sedikit mengangkat matanya. Tatapannya yang dalam seperti pedang tajam yang melesat ke arah yang pertama. Namun, Songgang tetap bergeming menghadapi tatapan tajam ini. Dia langsung mengabaikannya. Saat itu, Songgang adalah seseorang yang bahkan menentang Luo tua. Meski kata-katanya agak berlebihan, Muhan yang ada di hadapannya saat ini paling bisa membuatnya merasakan tekanan. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk menekannya hanya dengan auranya. Mata tua Muhan langsung menyipit saat melihat ini. Dia juga pernah mendengar tentang sifat marah Songgang. Kemarahannya sangat membara dan hanya sedikit orang yang bisa menekannya. Namun, mendengar 100 kali tidak sebaik melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hari ini, dia memang tidak takut seperti rumor yang beredar. Sekarang, aku hanya ingin bertanya, kapan pelelangannya akan dimulai? Muhan tertawa dingin dan bertanya pada Songgang dengan suara dingin. Tatapannya memandang ke arah Xiaoyan yang pucat pasi di sampingnya. Senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya sementara niat membunuh yang mengejutkan melintas di matanya. Hal ini terjadi dalam waktu kurang dari sekejap. Tentu saja, Xiaoyan yang terluka parah tidak menyadarinya. Namun, Luo Jin yang menyadari hal ini menyipitkan matanya dan menatap Songgang. Saat matanya berkedip, cahaya gelap yang menyeramkan melintas di matanya. Songgang, yang memperhatikan Luo Jin, segera mengerti. Dia dengan dingin mendengus dan berbicara pada Muhan lagi. Gurumu, saya memang tidak perlu menanyakan apapun kepada Anda karena Anda datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Namun, Anda telah menyerang dan melukai penyelenggara pelelangan. Saya tidak bisa mengabaikan masalah ini. Muhan dengan dingin tertawa mendengar kata-kata jahat Songgang. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Namun, Muhan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan berkata dengan nada sedikit terkejut. Namun, dia juga mengejutkanku. Dia hanyalah kaisar setengah bela diri bintang ketiga. Namun dia mampu meningkatkan jiwanya ke alam kaisar akhir. Meskipun dia kuat di antara kaisar setengah bela diri biasa, lebih baik dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sebagai kaisar setengah bela diri bintang 9, Muhan memiliki kekuatan absolut untuk menekan orang lain. Meskipun Songgang memiliki temperamen yang berapi-api, itu tidak cukup baginya untuk melawan Muhan. Pada saat ini, Muhan memiliki hak mutlak untuk berbicara. Karena itulah Muhan menunjukkan ekspresi jijik terhadap Xiaoyan dan yang lainnya. Kekuatannya begitu besar sehingga dia bisa menghancurkan siapapun. Melihat adegan ini, sebuah bola kemarahan segera muncul di hati Luo Jin. Dia sedikit mengendurkan tangannya yang menopang Xiaoyan dan hendak melangkah maju. Dia dan Xiaoyan cocok. Meskipun mereka berdua sudah lama tidak saling kenal, persahabatan di antara mereka berdua sangat dalam. Songgang dan Penatua Xuan terus-menerus memperhatikan Luo Jin. Pada saat ini, ketika mereka melihat Luo Jin hendak melangkah maju, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka saling memandang dan akhirnya terdiam. Namun, saat Luo Jin hendak melangkah maju, Xiaoyan, yang baru saja menelan pil obat dan kulitnya sudah agak pulih, meraih lengan Luo Jin. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menghentikan sosok Luo Jin. Biarkan saja, aku juga tidak menyangka bahwa energi jiwanya akan begitu menakutkan. Hasil ini memang disebabkan oleh kecerobohanku. Adapun dia melukaiku. Xiaoyan diam-diam mengirimkan suaranya ke Luo Jin, yang terakhir secara bertahap menjadi tenang. Namun, masih ada rasa dingin yang menyeramkan di matanya yang tidak bisa dihapus saat dia melihat ke arah Muhan. Di akhir perkataannya, Xiaoyan berhenti sejenak. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan matanya sambil menatap Muhan. Baru kemudian dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, di masa depan, aku pasti akan membuatmu membayar kembali secara penuh.
Dengan mendengus dingin di dalam hatinya, Xiaoyan mengungkapkan senyuman tak berdaya di wajahnya. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara lemah, "Haha, aku memang ceroboh. Haha, aku memang terlalu terburu-buru. Namun, karena semua orang sudah ada di sini, aku yakin kita harus masuk ke rumah lelang terlebih dahulu." Uhuk, uhuk. Pada titik ini, Xiaoyan tidak bisa menahan batuknya yang keras untuk beberapa saat. Kemudian, dengan ekspresi lemah, dia membuka mulutnya lagi dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimanapun, semua orang yang ada di sini hari ini ada di sini untuk pelelangan. Kita tidak bisa membiarkan kejadian kecil ini mempengaruhi kemajuan lelang." Haha, bukankah begitu? Di akhir kata-katanya, tatapan Xiaoyan tertuju pada Modi. Sepasang matanya yang buram tampak tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat adegan ini, bahkan Songgang dan Elder Xuan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi curiga. Dari penampilan Xiaoyan, sepertinya dia tidak berpula-pula. Ekspresi Luo Jin di sisinya diam-diam berubah berulang kali pada saat ini. Hatinya sangat terkejut dengan Xiaoyan di sampingnya. Memang benar, pada saat ini, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Xiaoyan tampak seperti terluka parah. Bahkan aura di tubuhnya pun berantakan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa tangan Xiaoyan yang memegang lengan Luo Jin di balik lengan bajunya gemetar hebat. Bersambung ke bab selanjutnya.